Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena sebesar langit dari bumi, demikian besarnya kasih setiaku atas orang yang takut akan Daku. Saudaraku, pengampunan adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Allah. Kita semua adalah makhluk berdosa dan seringkali melakukan kesalahan. Namun, dalam rahmat-Nya, Allah menyediakan jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunannya yang mendalam. Kasih Allah yang tak terbatas menjadi sumber pengampunan yang mendalam bagi kita. Ketika kita merenungkan ukuran kasih-Nya, kita tidak dapat membayangkan betapa besar dan luasnya kasih Allah yang melampaui segala pemahaman kita. Kasih Allah yang sempurna dan abadi ini, memungkinkan Dia untuk memberikan pengampunan kepada kita dengan penuh anugerah. Saudaraku, bayangkan seorang anak yang melakukan kesalahan besar yang menyebabkan ia kehilangan kepercayaan orang tua. Anak itu merasa putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun, daripada menghukum anak itu dengan keras, orang tua itu datang dan memeluknya dengan kasih sayang yang mendalam. Mereka memberikan pengampunan penuh dan memulihkan hubungan yang rusak. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Dalam Yesus Kristus, Allah datang kepada kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Darah-Nya yang berharga mengalir untuk menghapus kesalahan kita, dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Allah tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi Ia juga melupakannya sepenuhnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya 43 ayat 25, Akulah yang menghapuskan pelanggaranmu karena Aku sendiri, dan Aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Saudaraku, pengampunan yang mendalam ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Ketika kita menerima pengampunan dari Allah, Ia juga mengajarkan kita untuk saling mengampuni sesama. Sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 13, dan jika ada yang mempunyai suatu pengaduan terhadap orang lain, hendaklah ia saling mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pun juga kamu. Saudaraku, dalam mengalami pengampunan Allah, kita diajarkan untuk memiliki hati yang lunak, penuh belas kasihan, dan siap untuk mengampuni orang lain seperti Allah telah mengampuni kita. Mari kita bersyukur dan memperhatikan betapa besar dan mendalamnya pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pantas menerimanya, namun kasih Allah yang tak terbatas membuatnya menjadi kenyataan. Marilah kita hidup dalam kerendahan hati, menerima pengampunannya dengan penuh syukur, dan menyebarkan kasih dan pengampunan kepada sesama. Saudaraku, pengampunan yang mendalam adalah suatu anugerah yang tak ternilai dari Allah bagi umat-Nya. Melalui kasih-Nya yang tak terbatas, Allah memberikan pengampunan yang melampaui segala dosa dan kegagalan kita.
Ketika kita menerima pengampunannya dengan hati yang tulus, kita dapat merasakan pemulihan, kesembuhan, dan kebebasan yang hanya bisa ditemukan dalam hadirat-Nya. Pengampunan yang mendalam mengajarkan kita untuk merenungkan dan menghargai kasih Allah yang tak terbatas. Ketika kita memahami bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, pengampunannya memberi kita kekuatan untuk memaafkan orang lain dan hidup dalam kesetiaan yang penuh kasih. Pengampunan yang mendalam mengubah hati kita dan membawa keselamatan, damai, dan kehidupan yang berarti. Marilah kita hidup dalam pengertian akan pengampunan yang Allah berikan kepada kita, dan mengalirkan pengampunan tersebut kepada orang lain. Dalam tindakan kita mengampuni dan dicurahkan cinta kasih, kita menjadi cermin dari kasih Allah yang tak terbatas. Dengan demikian, dunia ini dapat melihat cahaya pengampunan yang mendalam dalam hidup kita, dan mengenal Allah yang memaafkan dan mengasihi tanpa batas. Saudaraku, hidup dalam pengampunan yang mendalam adalah sebuah panggilan yang membawa transformasi dan harapan bagi setiap individu. Mari kita tinggalkan beban dosa dan kebencian, dan berjalan dalam pengampunan yang mendalam yang Allah tawarkan melalui Yesus Kristus. Dalam pengampunan ini, kita akan menemukan penghiburan, kedamaian, dan sukacita yang hanya bisa ditemukan dalam hadirat-Nya. Sebagai umat Kristen, marilah kita hidup dalam kesadaran akan pengampunan yang mendalam ini, dan dengan rendah hati menyebarkan pesan pengampunan kepada dunia di sekitar kita. Dalam mengasihi dan mengampuni sesama, kita menyatakan kasih Allah yang tak terbatas kepada mereka yang membutuhkannya. Semoga hidup kita menjadi cerita nyata tentang pengampunan yang mendalam, memberikan pengharapan dan inspirasi bagi semua yang kita temui. Pujilah Tuhan untuk pengampunan yang mendalam yang diberikannya kepada kita. Marilah kita hidup dalam terang kasih-Nya, dan menyebarkan pengampunannya kepada dunia yang membutuhkannya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.